Ini salah satu kenyataan bahwa lokasi persawahan tersebut ini masih ada tersisa tinggal beberapa hektar yang telah diambil oleh PT Joling Batu Mandiri tanpa ada ganti rugi. Inilah semua ini sawah dulu ini. Sudah tidak ada lagi bentuk sawah karena sudah tebu, tapi tebunya juga kayak. Dilansir awak media hari ini tanggal 28 Juni tahun 2022, PT Joling Batu Mandiri diduga telah menggusur lokasi kebun FC yang disinyalir milik warga yang dulunya diserah terimakan dari PT Barito. Penggusuran PT Joling Batu Mandiri dengan adanya backup oleh oknum aparat, namun anehnya pemerintah Bombana setempat diam saja. Penggusuran tanah seluas kurang lebih 100 hektar, menurut keterangan warga yang enggan disebut namanya dan yang merasa memiliki tanah lahan di situ, saat diwawancarai media mengatakan, lokasi tanah yang digusur itu jauh sebelum ada PT Joling Batu Mandiri. Kami sudah ada surat tertulis pengembalian dari PT Barito sejak tahun 2006, atas nama Kamua yang tidak lain itu bapak kandungnya dan kami masih menyimpan surat-suratnya. Khususnya di PT K6 di lokasi tersebut, diduga dirusak oleh oknum orang PT Joling Batu Mandiri selama berlangsungnya penggusuran, pagar serta semua tanaman milik kami seperti pohon mangga, pohon kelapa, pohon jambu serta pisang, dan itu digusur rata dan dihabiskan tanpa belas kasihan dan memikirkan bahwa tanaman itu untuk bertahan hidup kami dan mata pencaharian keluarga kami sehari-hari. Mereka sengaja menghilangkan jejak dan menghancurkan kebun kelapa kami yang berkisar kurang lebih 2,5 hektar, dan jambu ratusan pohon, dan kayu akasia jutaan pohon, yang sudah puluhan tahun kami pelihara. Bahkan kami itu bibit tanaman dapat bantuan dari pemerintah yaitu percetakan sawah baru seluas 10 hektar, tinggal batas pematang yang mereka sisakan. Maka kami mohon kepada pemerintah, untuk mendengar keluhan kami dan supaya melihat penderitaan kami warga masyarakat yang terzolimi, dan kami minta keadilan kepada pemerintah supaya tanah kami kembali. Semoga dengan suara kami ini kami memohon agar pemerintah mendengar khususnya Bapak Presiden Jokowi, supaya mengembalikan hak-hak kami rakyat Bombana khususnya. Kemarin kan ada laporan warga tentang ada aktivitas di tanah yang telah dibagikan di warga Langkuala. Saya kira diskusinya begini Pak, bagus di sini supaya anda lama-lama toh. Maksudnya gini, kalau saya mengatakan memihak, saya kira tidak Pak. Daripada saya biarkan ini mengamuk warga akan lain cerita. Lebih saya hentikan dulu, baru terjadi diskusi dengan ada aktivitas. Saya kira begitu. Diskusi lebih. Ya. Saya mau biarkan juga tanpa saya indahkan dan sampai terjadi apa-apa. Oke. Kan tidak enak juga saya dah. Iya. Adapun Kama juga mengklaim dengan dasar apa nanti, ya mungkin dia ke kantor atau kemana. Saya tetap akan layani baik juga. Iya. Itu, oke, makasih. Oke, sama-sama Pak Desa. Yang dimaksud sini pita 6 dengan pita 7 Pak, ini dia simpang 6 kau. Oh, ini aslinya Pak, tapi saya simpan nih di rumah yang kertas itu. Iya. Jadi ini pita 6 dengan pita 7. Inilah pita 6 dengan pita 7 itu. Sama aku di sebelah. Iya. Nah, ini surat kuasa saya Pak dari Daun Dugunara. Mandat saya. Kemudian surat kuasa saya. Kemudian ini surat kuasanya Pak Yarib waktu camat di sini. Ini surat kuasanya setelah meninggal Pak Haji Daun, ini surat kuasanya adiknya Haji Ayun Munara. Di tempat terpisah warga Bombana mengatakan, tanah kami telah dirampok beserta kandang sapi milik kami yang telah dikuasai oleh PT Joling Batu Mandiri. Kami warga rakyat Bombana yang luas tanah keseluruhan telah dirampas PT Joling Batu Mandiri, sekitar kurang lebih 20 hektar supaya dikembalikan. Sekali lagi Bapak Presiden Jokowi tolong bantu kami kembalikan tanah kami, supaya kami bisa menghidupi keluarga kami juga ingin hidup. Siap. Waktu kita ke Jakarta, meeting sana termasuk ke Pak Camatnya dengan Lurah Aneka Marga, kemudian Marga Jaya. Tiba di sana kita meeting itu di Hotel Borobudur, bilang akan disosialisasi bila mana dikenal masyarakat punya lokasi. Siap. Ya. Sementara dengan jalanan bukan jalanan ini yang mau dipakai, jalanan yang sekarang. Mereka mau buka sendiri jalan tambang namanya. Ya. Dengan masyarakat disejahterakan. Siap. Kenyataannya kita tiba malah bukan disejahterakan masyarakat, Disengsarakan. Sebaliknya Pak. Iya, sebaliknya itu. Kemudian jalanan tidak, tetap jalanan ini yang sejak dulu
turun temurun ada jalanan di sini Bang. Betul. Itu saja yang dipakai. Iya. Nah, kemudian lokasi saya sendiri saja di sana, namanya rumpun saya 75 hektar. Siap. Ditahu itu dari raja pertama sampai raja yang ke-6 ini, dia tahu. Iya. Mereka juga kita mau masuk, kasihan masuk ke musim atau kalau karena kita tidak punya duit, Ya. kita cari orang yang bisa masuk baru kita mau masuk. Tanya nggak bisa, karena ini wilayahnya PT Pancaloga Makmur. Oh Nggak begitu. bisa dia masuk sama kita katanya. Jadi susah kasihan. Padahal itu dari turun temurun itu. Kita Siap. punya lokasi dari nenek atas nama Samiti sampai saya punya orang tua perempuan. Siap. Begitu juga sampai sekarang tetap juga begitu saya di namanya masuk warisan, pewarisnya. Tahu-tahu nggak bisa kita kontrol. Hanya jadi penonton. Seharusnya ketika ada penggusuran seperti ini tentunya harus ada sosialisasi. Lebih-lebih kami merasa tidak pernah menjual. Tidak pernah menjual, Pak, ya? Kalau ini lokasi sebenarnya karena Bapak juga mantan kepala desa, masuk wilayah mana Pak ini? Ya kalau setahu saya dari awal itu memang masuk Umbangka. Desa Umbangka, Pak, ya? Masuk desa Umbangka. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada mau masuk di desa mana ketika itu adalah pergaulan pemerintah dalam hal pemekaran, tentunya hak masyarakat yang ada di atas tanah tersebut tidak bisa diambil. Betul. Tetap haknya orang. Tetap hanya orang. Tidak menggugurkan hak seseorang walaupun dia berada di desa mana. Iya, Seperti itu. betul. Dan ini pohon-pohon akasia di Bapak jaga selama ini Pak, selama ada pengembalian PT Barito 2003 Pak ya? Ya, saya rasa kalau akasia ini tidak pernah ditumbangkan karena tentunya kita menjaga agar tidak dirusak. Oh siap. Kalau tanaman lain Pak, apa yang dirusaki dengan PT Jolin dalam hal ini? Kalau saya melihat ya termasuk sebagian kelapa, terus tanaman-tanaman lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oke. Ya. Jadi keberadaannya PT Jolin dalam hal ini Pak, Bapak sebagai pribumi di sini, apa terima atau tidak Pak? Ya, sebetulnya yang namanya perusahaan apapun itu dimanapun berada ketika dia berada dalam naungan negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah kita melarang. Cuma kebijakan-kebijakan dan cara-caranya yang kami tidak terima. Siap. Seperti itu. Oh begitu Pak ya? Ya. Oh iya. Ya, sebagai kami ketika ada perusahaan penghasilan kami ataupun tenaga kerja tentunya kami sangat berharap untuk dibuka secara luas. Tapi lagi-lagi Ya. hak-hak kami saja sebagai masyarakat dilakukan seperti ini tanpa ada sosialisasi. Belum lagi dengan kesejahteraan yang kami tadi berharap bahwa ketika ada perusahaan besar tentunya kesejahteraan kami akan bertambah. Ternyata tidak. Betul. Oh begitu Pak ya? Iya. Jadi terakhir Pak, Komarudin dan David, reporter Palapa TV, melaporkan dari Bombana, Sulawesi.